MK ini menetapkan keputusan memberhentikan dengan tidak hormat ketuanya dan juga memberikan hukuman seluruh lembaga-lembaga yang dikontrol oleh beliau. Nah, tentu harapannya ini merupakan langkah masuk juga menyatakan ya keputusan MK itu inkrah katanya. Tapi dengan kondisi ini ya kita lihatlah ke depan. Tapi sekarang nggak boleh bingung, nggak boleh gemes, maju terus sampai rezim ini berubah. Oh gitu ya. Karena itu semua perhatian, semua fokus pemenangan Anies dan mengamankan kecurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Has dan Peace Channel dengan Prof. Abbas Thoha. Sehat ya Prof? Alhamdulillah Bib. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kita masih sehat walafiat ya. Iya. Berkat saling doa ya. Saling doa. Dan semoga umur kita panjang. Amin. Amin. Semoga kita bisa melihat panjang dan bermanfaat. Dan kita harapkan kita bisa ikut ya melihat rezim ini berganti secara konstitusi dengan kelembutan hati. Ya. Kalau tidak bisa lembut, tentu harus dengan kekerasan hati. Masya Allah. Begitu Bin. Iya. Kayaknya kurang semangat nih ngomong Pak. Karena jadi bisik-bisik politik kenegaraan ini hari ini kami akan membahas dan mensyukuri ya. Satu nikmat yang luar biasa ya. Kemarin kita melihat bersama-sama dengan hati gundah gulana ya mengharapkan putusan MK yang Prof itu doakan ya. Semoga Jimli Asidiki itu betul-betul menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat konstitusi dan tidak berpihak kemana-mana. Hasilnya alhamdulillah. Jadi kita berikan apresiasi berapa ya? Ya kalau saya sih masih bilang lumayan lah. Lumayan. Ya, kalau saya bilang alhamdulillah kita bersyukur. Alhamdulillah. Ya masih ada pendapat publik ya. Pendapat masyarakat, pendapat akademisi, pendapat profesor, doktor, ahli-ahli hukum itu masih tertampung. Jadi masih ada secercah harapan ya. Secercah harapan dengan keputusan kemarin itu sehingga menimbulkan satu optimisme baru ya. Bahwa bangsa kita ini bangsa yang memang bangsa yang besar ya. Punya banyak profesor, antum hampir 40 tahun sebagai dosen ya. Murid nggak kehitung. Nah, sebagai politisi, sebagai pakar politik, pengamat politik, lengkap. Dan udah ratusan video kita sampaikan di podcast ini ya. Udahnya apa Bro? Ya. Kan hanya untuk pencerahan. Ya. Kita menyampaikan keilmuan yang kita punya. Antum itu mungkin di meja kuliah sudah tidak terhitung, tapi sekarang kita merambah kemana-mana lewat medsos ya. Ya. Gitu. Gimana Prof? Menurut Prof? Ya begini Bib. Apapun permasalahan, apapun yang dilihat, didengar, dan dicermati dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, masyarakat, maupun bernegara, ujung-ujungnya adalah terpulang kepada diri pribadi yang mempunyai power atau kesempatan untuk memberikan pencerahan, untuk mendudukkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nah, dewasa ini kita kan dalam politik kekinian banyak yang didulang dalam pergolakan, persilatan perpolitikan tersebut. Juga proses pembelajaran bagi seluruh netizen dari milenial maupun yang sudah lanjut umur. Nah, kita kemarin dihebohkan dengan pamanku datang dari Solo membawa oleh-oleh ke MK.
ternyata ini adalah masalah keputusan MK nomor 90. Pamanku datang dari Solo, saya ponakanku yang datang dari Solo. Bukan Jangan dibalik. Oh, jangan dibalik. Ponakanku yang datang dari Solo. Atau ponaan diantarkan pamannya ke MK dari Solo. Nah, jadi ini membuat gonjang-ganjing. Iya. Nah, tentu saya sebagai bukan pakar hukum mencermati, mendekati melalui logika dengan akal sehat, mendengar dan mencermati ulasan-ulasan dari pakar-pakar pada bidangnya, ya. Nah, kemudian gejolak dari kampus sekian profesor doktor menyatakan keputusan ini salah, dan muaranya adalah ini melanggar kode etik. Nah, kemudian dibentuklah MK-MK itu, di mana Prof. Jimli Ashidik, kemudian Ginting, dan satu lagi, 3 orang ya. Jadi, nah masyarakat luas pun berharap sangat bahwa MK-MK ini menetapkan keputusan memberhentikan dengan tidak hormat ketuanya dan juga memberikan hukuman kepada anggota yang lainnya. Nah, namun demikian bahasa hukum adalah bahasa hukum. Seperti kalau sesuatu keputusan, apalagi MK, kalau sudah inkrah itu tidak bisa dirubah. Yang bisa merubahnya adalah orang MK sendiri. Nah, itu. Nah, jadi di dalam perjalanan ini kita tengok dulu. Tadi di awal dikatakan terpulang kepada figur dan mentally daripada orang yang. Nah, MK-MK ini punya wewenang otoritas yang tinggi menetapkan bersalah dan tidak bersalah. Tapi kita lihat siapa Jimli Ashidik ini. Saya kenal dari mudanya. Beliau seorang agamais yang baik. Beliau seorang yang cerdas. Kecerdasan politiknya tinggi. Kemudian beliau seorang pakar hukum. Bahasa Inggrisnya bagus. Bahasa Arabnya bagus. Beliau seorang orator dan seorang guru besar yang juga dosen. Sekarang banyak guru besar yang bukan dosen. Jadi artinya lebih dari cukup apa yang dia miliki dan kita akan trust mempercayai keputusan yang dia lakukan. Namun harapan terutama bagi yang tidak senang dengan rezim, tentu karena ada sebabnya, rezim ini kekuasaannya sudah terpusat, seluruh lembaga-lembaga dikontrol oleh beliau. Nah, tentu harapannya ini merupakan langkah masuk untuk melihat semua yang terjadi di dalam dinamika menjalankan pemerintahan ini. Nah, terakhir kita lihat dari ulayannya secara bertahap dijelaskan dan sebagainya, ya. Nah, kemarin sudah diumumkan bahwa dari hasil, ya, kalau Usmannya itu 2 kali dipanggil, yang lain 1 kali. Anwar Usman. Ya, Anwar Usman. Ya, udah lihat, dan kalau tidak salah teman Habib. Ya, jadi disimpulkan. Dan kemudian mengingat, biasalah itu semua kan, kita ngikuti saja. Nah, di situ dinyatakan bahwa Anwar Usman bersalah melanggar kode etik, namun keputusannya diberhentikan dari ketua, namun tidak diberhentikan sebagai hakim MK. Nah, sekarang kasus ini menjadi pertanyaan. Dengan diberhentikan sebagai ketua, ini terobati netizen yang rame ini, yang sudah sebulan mengikuti gonjang-ganjing. Tapi apakah dengan tidak diberhentikannya dari hakim MK mempunyai makna tertentu? Dan apakah keputusan MK yang menyatakan umur itu berserobah dengan catatan, ini masih ada 2 ini. Ini akan terus bergulir.
Tapi yang jelas dengan ditetapkan dan diberhentikannya bahasa kasar yang saya pahami, tanya kiri tanya kanan, Anwar Usmania tidak bisa nuntut. Mau tidak mau dia terima itu diberhentikan. Tapi tentu Diberhentikan sebagai ketua. tidak diberhentikan dari Hakim MK tidak. Bukan. Tapi Iya, diberhentikan makanya sebagai diberhentikan ketua sebagai sudah. ketua, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk menuntut. Kan? Iya, itu tapi, kan. Tapi begitu dia dikeluarkan dari MK, nah itu ada peluang untuk menuntut. Nah, jadi akan panjang itu loh. Nah, ini perlu yang pendek ini ya. Nah, karena memang menjelang Pilpres ini kan perlu strategi ya. Nah, di situ kehebatan seorang Jibril Sidiki. Wah, Itu begitu. yang saya lihat. Yang saya tangkap ya. Nah, ya, Sebab jadi, begitu dikeluarkan dari MK, akan dia bisa aja menggugat kembali sehingga dia tidak terima dan panjang prosesnya. tapi keputusan MK apa bisa ditinjau? Lo katanya inkrah. MK saja inkrah, apalagi MK. Iya, kan tapi kan bisa aja namanya juga politik. Kan semuanya sudah berbau politik. Tidak anti hukum lagi. Ya, oke. Jadi perdebatannya panjang. Nah, jadi untuk menghindari perdebatan itu. Jadi ya. Nah, jadi saya lihat ini solusi yang diambil itu dikeluarkan dari ketua jadi anggota bisa. Tapi Prof, ada tapi ini. Jadi kalau kita melihat secara psikologis ya, apakah dia nyaman di situ? Tanyanya. Yang biasa sebagai ketua, dia bilang hanya Allah yang bisa memecat. Tiba-tiba dia dipecat. Nah, apakah secara moral dia masih bisa bertahan duduk bersama-sama dengan MK lainnya? Ya, karena dia dari barisan dablek. Muka tebal tuh nggak ada, kuping tebal, kuping merah tuh nggak ada. Gitu. Apapun mereka akan berupaya melakukan demi lahirnya dinasti, demi perpanjangan rezim ini. Itu. Jadi udah malah tambah gigih dia, tambah kenceng dia untuk melakukan, memanfaatkan. Tapi ada hikmahnya, Prof. Banyak hikmahnya, Prof. Apa itu? Hukum di Indonesia ini banyak yang tertuju ke sini semua sehingga menjadi suatu kesempatan baik untuk merubah secara total apa saja. Ya kalau merubah mah dari dulu. Gitu. Emput juga sudah bikin tim kan, disuruh Pak Jokowi, Pak Jokowi Dodo itu kan udah suruh bikin tim. Sekarang nggak kedengeran. Sudah kedengeran ada 3,6 triliun. Ada. Ya, udah mulai ada dikit-dikit. Dibuka sedikit, Bro. Ya. Sekaligus buat bahan kampanye. Nah, jadi ini ada dua tadi kan. Apakah keputusan tersebut tidak mempengaruhi Gibran? Yang kedua, dengan adanya di sana tidak bisa cawe-cawe, dan apakah mentally terpuruk? Kalau menurut saya tidak. Karena mereka adalah pejuang sejati untuk bernepotisme. Tapi sepandai-pandai tupai melompat, Prof. Ada kalanya jatuh ke tanah. Ada kalanya. Contoh ya, dikemas dengan segala sedemikian rupa, tetap saja akhirnya kan bisa diberhentikan. Kan artinya apa? Tidak ada yang Superman di negeri ini, Prof. Tidak ada. Kita bayangkan betapa kekuasaan sebelumnya ya, yang begitu menguasai, tapi pada saatnya dia harus lengser, Prabowo-nya lengser juga. Ya, sebab saya lihat juga ya, Todung Mulia Lubis juga bicara, dia kan pakar itu, pemain politik pakar luar biasa. Juga menyatakan ya keputusan MK itu inkrah katanya. Tapi dengan kondisi ini ya kita lihatlah ke depan. Nah, begitu beliau. Iya, karena gimana pun juga satu proses yang cacat hukum, apalagi gara-gara ponakan paman jadi korban. Kan gitu, Bro. Ya kan gara-gara ambisi orang tua, ambisi keponakan, maman jadi korban. Apakah nggak cukup? Tanyanya kan. Begini, Beb. Kalau tipologi karakter yang ada, ya gayanya yang pelangak-pelongok, Beb. Cerdas itu. Sekarang saja masalah ijazah itu tidak tergoyahkan. Nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Hakimnya pakai keluar lah, kabur. Ininya bagian kabur, segala macam ada aja. Diulur saja waktunya. Tapi someday, kalau ini terbukti, bukan main itu. Iya, jadi kita sebagai elit politik ya, yang suka memperhatikan perilaku politis itu kadang-kadang gemes ya, kadang-kadang tertawa sendiri,
kadang-kadang bingung gitu Prof. Tapi sekarang nggak boleh bingung, nggak boleh gemes, maju terus sampai rezim ini berubah. Oh gitu ya. Karena itu, Jadi semua perhatian, semua fokus, pemenangan Anies dan mengamankan kecurangan. Oh. Nah, jadi barangkali pada saat menghitung segala macam, barangkali nanti KPU dan Bawaslu itu akan ditingkeri oleh tenda-tenda relawan yang mungkin jumlahnya itu jutaan. Nah ini saya minta pendapat Prof ya, sebagai senior ya, sebagai orang sudah diterjun di dunia politik sekian puluh tahun, dengan kejadian kemarin, ini sebetulnya 3 pasangan kan sudah rapi ya, tinggal 1 pasangan ini yang ada masalah ya, ada masalah dengan wakilnya. Nah kira-kira ini perahunya Prabowo ini masih tetap berlayar dengan Gibran atau gimana menurut Prof nih? Ya itu tadi, apakah Gibran maju atau tidak? Kalau tidak, tentu sudah menyiapkan skoci. Oke. Ya enggak? Seperti SBY juga. Hari ini yang terakhir. Hah? Hari ini terakhir. Kan tanggal 8. Tanggal 8 ini harus menentukan penentunya hari ini. Kalau KPU ini bisa merubah-rubah, Bib. Nggak bisa, udah nggak bisa. Harinya di terakhir. Kan sudah berapa kali berubah Nggak jadwal bisa. itu. Ini udah confirm nih. Hari ini itu hari terakhir untuk mendaftarkan. Kalau tetap itu memang tidak batal kan, kemarin tetap bisa nyalonkan Gibran itu. Nah sekarang per kemarin ya. per kemarin. Jadi masih bisa per hari ini, katakan per hari ini tanggal 8 ini Gibran masih tetap bisa mencalonkan, walaupun ada semacam proses di MK yang belum selesai ya MK sudah selesai, tapi ini kembali lagi ke MK dengan 2 hari dikasih waktu ini untuk mencari ketua yang baru ya, dan sesegera mungkin menyidangkan masalah hasil putusan MK itu dengan gugatan mahasiswa NU gitu. Nah itu juga nanti yang bikin duk-dukan lagi nih orang gitu loh, apa hasilnya. Karena menurut Prof Jimli itu juga sangat menarik, dan itu benar-benar anak-anak NU itu betul-betul mahasiswa itu cerdas-cerdas gitu loh. Ini apa namanya, hal yang luar biasa. Ya memang Bib, kalau Nahdien ini cerdas-cerdas. Saya kenal ya ndak, Subhan SE, tokoh muda dulu. Pak Kiai Hazim Muzadi, Syukron Ma'mun, profesor luar biasa. Sekali, Prof, ya. Kemudian yang muda, Iqbal, dokter hewan, ketua GP Ansor, banyak saya kenal Bib itu. Kemudian dia Salahuddin Wahid, Gus Solah ya. Saya terakhir tuh sebelum beliau dipanggil Allah, makan di rumahnya itu di tendean. Jadi Bib, ya kita tunggulah dalam 2 hari ini. Tapi sekarang kan kalau kita mau lihat surah MK masih akan terus ini ya mencermati tadi itu. Nah tapi Pilpres kan berjalan ini. Nah kita menengok kan 3 pasang ini kan, kita anggap 3 pasang berjalan. Terus bagaimana peluangnya Prabowo dan Ganjar? Itu. Kalau Habib siapa ini muncul nih? Dari kalau kita melihat realita ya, realita di lapangan, saya tidak mau lihat survei ya, karena survei itu jelas-jelas keberpihakannya. Kita melihat fenomena Amin ini yang luar biasa ya, luar biasa. Oke, kita abaikan Amin dulu. Kita antara Ganjar sama Prabowo dulu. Iya, kan 3 pasang ini kan? Iya 3 pasang. Kalau pasang ini kan sudah kanan kiri diganggu, dia maju terus. Kan itu sudah 10.000 lebih itu anunya, viewernya. Ya, tapi yang ini nih, gimana Ganjar Prabowo nih? Berpengaruh terhadap Amin. Kalau Ganjar Prabowo kan sudah jelas kan, Ganjar sudah ada pasangannya kan, Mahfud sudah deal. Betul. PDI dan P3 tambah lagi partai lainnya kan gitu kan. Kalau Prabowo kan jelas pasangannya Gibran, per hari ini mungkin berubah. Wah lah, kita nggak tahu ya. Karena melihat gonjang-ganjing kemarin itu jadi bikin apa namanya, heboh politik lagi nih, gempa politik lagi nih. Di elit politik semacam gempa lagi. Strategi apa yang akan diterapkan kita juga belum tahu gitu. Tapi kalau melihat apa namanya, melajunya apa namanya dukungan terhadap pasangan Amin ini, makin hari makin tidak terbendung, Prof. Jadi kita lihat sendiri luar biasa dukungan masyarakat yang tiap hari bertambah. Tapi saya bertambah. Tapi statement daripada Gus Coy harus menjadi perhatian.
Karena kalau tidak hati-hati dan kalau tidak merambah desa, ini membahayakan posisi Amin. Nah, itulah perlunya banyak pemikir sampai ke publik, sampai ke juga pada tim-tim lainnya. Contoh ya, per hari ini banyak yang protes juga, oh sampai hari ini kok belum ada tim pemenangannya, belum diumumkan, itu siapa saja, bla bla bla. Sekarang sabar saja, mereka juga punya apa namanya, sudah jelas kan, sudah matang baru diumumkan, enggak jangan setengah matang gitu loh, matang umumkan baru berkibar. Nah itu saya lihat sudah sangat matang dan apa namanya komprehensif ya di antara 3 partai pendukung, tambah lagi Mas Umi dan Pengusung. Pengusung dan pendukung ya. Nah itu sudah sangat luar biasa ya. Kita berharap mudah-mudahan Pilpres ini berjalan sesuai dengan rencana, dengan keputusan MK ini setidaknya Prof ya, orang masih berpikir bahwa negeri ini hukum masih bisa ditegakkan. Tapi ada satu Prof nih yang masih kita juga prihatin. Tahu nggak Prof? Apa itu? KPK sama kepolisian per hari ini Firly itu sudah dipanggil 2 kali nggak datang, gitu. Tidak datang, bahkan dia pergi ke acara lain di luar kota. Dia kirim surat, sudah panggil kedua, dia tidak datang karena dia ada acara di Aceh gitu loh. Nah ini jadi tanda tanya lagi. Nah kekisudan ini beralih sekarang. Kalau kemarin MK sudah selesai, sekarang pindah lagi KPK dan Kapolri, kepolisian ya, gitu yang masih gonjang-ganjing masalah Firly Bahuri. Nah ini saya berharap apa namanya pimpinan tertinggi ini ambil sikap sesegera mungkin supaya katanya kan jangan rame-rame, katanya begini gitu loh. Cobalah kita berharap sesuai lah kata dengan perbuatan gitu loh. Kalau memang hukum harus ditegakkan, sesegera mungkin ya tegakkan gitu. Itu kan maunya pikiran kita, tapi pemikiran beliau saya yang duga. Lah kan Mahfud kan sudah jelas, Mahfud MD itu kan di KPK juga kan, di KPK kan di bawah apa namanya, di bawah pengawasan Mahfud MD juga, ya kan. Terus ke kepolisian kan semuanya. Nah, cobalah memberikan contoh yang baik gitu loh. Ya, seorang penegak hukum sudah 2 kali dipanggil mangkir. Kan malu, Bro. Ya enggak juga lah. Si Anu aja udah berapa tahun itu? Oh, yang menghilang. Lain lagi cerita, Bro. Kalau yang hilang nggak tahu kan hilang kan? Menghilang, dihilangkan. Hilang ditelan bumi kita nggak tahu deh. Ya jadi gini, Firly ya KPK ya. Nah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini beliau dipanggil paksa lagi kan? Kalau ya, tidak datang juga yang ketiga kan DPO lagi kan? Iya, semakin dekat pemilu kan semakin sampai ada usulan dari DPR kemarin dibuat semacam pansus gitu loh, pengawasan khusus untuk TNI Polri gitu loh. Itu ada suara dari DPR itu dibuat semacam apa namanya pansus sendiri untuk mengawasi perilaku netralitas TNI dan Polri. Mau dibuat semacam wadah. Ya mulailah itu berkaitan ya. Tapi yang penting sekarang ya panggil yang ketiga tidak datang tentu jadi DPO kan. Ya. Nah kalau DPO seluruh rakyat bisa ngejar Firly itu. Oh gitu ya. Iya. Rame yang nyari itu. Oh gitu ya. Terutama mereka-mereka yang dilukai. Oh jangan sampai terjadi ya. Jangan sampailah ya. Ya makanya ini kan sebuah proses pembelajaran, contoh penegak hukum terus patuh dengan hukum ya. Gimana rakyat mau patuh dengan hukum kalau penegaknya memberikan contoh yang buruk ya. Ya. Kalau orang panggil sekali nggak datang, belum dipanggil 2 kali ditangkap. Ya. Kan kasihan kan? Kan itu dikit loh. Kemarin Menteri Yassin Limpo itu kan, panggil yang pertama datang, belum panggil yang kedua tiba-tiba ditangkap. Kok boleh? Ini kan begini kan sekarang rezim suka-suka. Iya, arti kan nggak masuk akal. Iya. Jadi pertama dipanggil datang. Iya. Kedua mau dipanggil nih. Belum waktu dipanggil datang tiba-tiba ditangkap. Dipermalukan di publik. Kan ini kan tinggal aku yang. Iya kan anu suka-suka, rezim suka-suka. Begitu ya. Jadi soal Firly juga suka-suka, mau ditangkap besok pagi juga tangkap, gitu. Mau didiamin sebulan juga sebulan. Oh, suka-suka dia ya. Suka-suka. Jadi sekarang dia juga suka-suka ya. Dia suka-suka. Jadi nanti pun terjadi perubahan. Yang duduk di perubahan juga suka-suka juga. Jadi kalau kita jadi prihatin kita berapa ya? Oh, sangat prihatin. Jadi kita menghimbau dalam kesempatan ini
Kapolri harus tegas. Yes, Ya, setuju. Bib. tidak bisa lagi dia ada semacam ewo pakai ewo ya. Karena ini jadi sorotan bukan hanya kita, sorotan dunia juga ya. Tentang Kalau dunia mah udah pegel ngelihatnya, Bib. oh gitu ya. Ngelihat Indonesia ini udah pegel. Ya enggak? Kalau waktu ada olimpiade dapat emas perak semua itu. Oh, Mahasiswa kita luar negeri. oh gitu ya. Tapi begitu ngelihat kelakuan, perilaku pimpinan, tokohnya, politisinya, apalagi petinggi di birokrasi, mentahan, bingung orang itu. Gitu ya. Bingung orang itu. Tentang Nah penegakan ternyata itu kalau menurut saya sih ini semacam teguran bagi umat Islam yang jumlah profesornya banyak, doktornya banyak, ininya banyak, dari HMI banyak, dari ICMI banyak, mereka pun banyak menjadi pesakitan di penjara. Ya sana, ya itulah. Ya. Ya mungkin nanti sebagai saran Prof ya, sebagai saran kita dari Peace dan Has Channel ini untuk rezim ke depan itu, kalau boleh ya usul ya Prof ya, kalau orang-orang yang tahanan itu berbau politik ya, itu mesti ditinjau kembali ya. Jadi begini, Yang berbau politik nih, jadi Yang ada mana? tahanan yang berbau kalau politik. tahanan politik dibebaskan. Enggak, bukan tahanan politik, tahanan yang berbau politik. Tahanan yang berbau politik. Ya, Ya, nggak boleh juga. katakan korupsi, katanya tahu-tahu. Kalau korupsinya terbukti, ya Ya, pidana. makanya saya bilang kalau berbau politik, ada semacam prosedur politik itu mesti ditinjau kembali. Oh iya, semua ditinjau. Dulu Habibie juga begitu, tanam politik yang Habibie kan dibebaskan. Ya, Ini pun juga akan demikian. gitu ya. Apalagi ya seperti yang namanya Anies Baswedan, ya tegar dia begitu. Ya, Dia akan menghilangkan mafia-mafia itu, termasuk mafia porno. Sudah dimulainya kan dengan Alexis. Ternyata Alexis itu sahabat karibnya Firly. Aduh. Jadi borok ini kota Pandora semakin hari terbuka ya. Iya, Masya Allah. Kemarin saya dengar video Prof. Video dari orang-orang Malaysia. Orang Malaysia itu dia memuja-mujanya. Lihat bagaimana kehebatan seorang Anies Baswedan. Ya, tinggal begini, Bib. Hebatnya sudah. Saya menyimpan prestasinya. Saya tahu dari mudanya sejak dia nikah. Ya. Dan saya tahu bagaimana keluarga itu berbisnis. Artinya baguslah. Ya. Dia dituduh dulu mengenai sekuler. Tidak terbukti. Dia dituduh dipepetkan sebagai Syiah pernah. Juga tidak. Tapi saya yang paling menarik Prof ya, yang paling menarik saya meneliti tentang bagaimana beliau kuliah ya di Amerika itu, sampai saya nggak habis pikir ya. Pikir saya tuh dia kuliah di Amerika tuh dengan segala macam apa namanya biaya yang cukup ya. Ternyata beliau bekerja Prof. Bekerja sampai dia tuh membersihkan ulat itu. Ulat itu dibersihkan, kotoran ulat itu. Tidak suatu produksi ulat, kerjanya cuma seperti itu. Dan itu dia kumpulkan demi untuk membiayai kuliah. Iya memang begitu, Bib. Jadi itu sangat luar biasa. Tapi dia nggak pernah cerita. Kita tahu aja dari mana-mana. Oh seperti ini. Riwayat seorang doktor yang calon presiden, insya Allah berapa ya? Karena harapan bangsa kita ini udah kepengen sekali punya pemimpin yang apa namanya yang brilliant ya, yang bagus, yang memang harapan rakyat ya, mudah-mudahan semuanya karena begitu antusias masyarakat dari satu sambutan ke sambutan lain, dari penghargaan lain, dari semacam segala macam apa penghargaan karena beliau itu luar biasa. Kita berharap di Pilpres ini ya berjalan sesuai dengan Bib. Jadi kami pun di Majelis Syuro Masumi dan juga pimpinan PP itu tidak serta-merta mendukung, tidak. Kita lakukan kajian. Bagaimana nasabnya? Oke. Setelah nasabnya bagaimana pendidikannya? Kemudian lingkungan pergaulannya.
dari ketiga ini terbentuklah yang namanya behavior. Ternyata dia memenuhi kriteria yang ada di Masyumi, ya. Setelah itu, setelah dia berkecimpung dalam ya perpolitikan, ya, tidak di partai politik, kemudian dia dipilih menjadi birokrat sebagai menteri. Nah, kita lihat dia menekuni betul yang namanya masalah sumber daya manusia. Beliau concern sekali tentang itu. Setelah itu, masalah ekonomi dia tidak pernah cerita dan orang tidak banyak tahu. Dia itu seorang ekonom, S1 ekonomi, S2-nya begitu. Nah, yang ketiga, ya, adalah masalah jadi sumber daya manusia, politik, kemudian dia itu seorang politisi juga, dan sekarang ini dia menempatkan dirinya. Kita lihat seorang politisi itu harus cerdas dan kecerdasan politiknya tinggi, memanfaatkan data, info, dan dia itu menguasai betul apa yang namanya media, konten, opini, ya, dan itu dia maintain sendiri itu kelihatannya. Nah, jadi sekarang kita itu banyak konten yang dibuat, itulah nanti yang kita gunakan waktu kampanye atau sosialisasinya. Jadi dia memenuhi, maka kami Majelis Syuro menetapkan dia adalah pilihan kita untuk presiden calon terbaik. Nah, jadi dengan apa rekam jejaknya dan kemudian yang behavior yang merupakan resultan daripada 3 variabel tadi. Jadi begitu, Bib. Ya, mudah-mudahan Allah ridho, beliau memimpin sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat Islam dunia ini semoga dari barat ya akan datang ya pencerahan dunia Islam, dan yang itu adalah apa? Indonesia. Karena apa? Sementara ini Indonesia masih merupakan populasi negara terbesar umat Islamnya. Dan setelah itu baru India 200-an juta lebih. Pakistan dan selanjutnya. Jadi artinya umat Islam dunia pun berharap daripada ini. Dan kita pun dengan China secara etnis apa tidak ada masalah dalam Islam itu kita kok. Kenapa? Islam menunjukkan di mana Islam berkuasa, namanya gereja, sinagog, apapun itu jalan begitu. Tidak ada. Nah, kecuali kalau Islam ada di tempat ini dihabisi mereka. Apalagi yang namanya Zionism. Wah, itu laknatullah betul itu. Oke, baik Bib, jadi mengenai MK sudah kita bahas, hasilnya ada. Kita apresiasi ya. Jadi kita apresiasi hasilnya ini, kita masih menunggu siapa ketua berikutnya, kita menunggu lagi permasalahannya akan dibahas oleh tim MK berikutnya, terus bagaimana Gibran, dan kemudian ini masa kampanye yang pendek ini harus dimanfaatkan. Satu lagi Prof, tambahan Prof. Tinjauan himbauan dari LSM Peace ya. Sebaiknya Anwar Abbas mengundurkan diri. Kok Anwar Abbas? Anwar Usman. Anwar Abbas tokoh. Anwar Usman mengundurkan diri sebagai ketua MK. Sehingga sebagai anggota MK ya. Itu. Jadi hal-hal yang tadinya itu bermasalah untuk ke depan ini masalah itu bisa terkubur, atau siapapun juga yang kiranya sudah tidak patut lagi duduk situ, ya lebih baik kita anjurkan mundur aja. Ya Prof ya. Mundur supaya ke depan itu betul-betul bisa menjadi harapan masyarakat ya. Masyarakat hukum itu semoga cabai tidak 100.000 lagi Bi. Semoga turun. Masya Allah ini dunia kita. Oke, cabai 100.000. Masya Allah. Baiklah, bisik-bisik kenegaraan ini sudah ngalor ngidul ya. Sampai cabai 100.000 nih, bayangin ya. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Abbas, waktunya, ilmunya, dan pencerahannya yang luar biasa.